Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0I021035 Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Pajak Penghasilan atau PPh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh, yang kedua subjek pajak, dan yang ketiga objek pajak. Pertama, pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama tahun pajak. Sedangkan pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Kedua, subjek pajak. Pengertian subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak pribadi, kedua subjek pajak harta warisan belum dibagi, yang ketiga subjek pajak badan, dan yang keempat subjek pajak badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. C. Subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 18 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Lalu, orang pribadi sebagaimana poin pertama yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Lalu, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan yang terakhir, badan sebagaimana poin ketiga yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. D. Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif. Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal, dan mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Lalu yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan itu mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri BUT itu mulai saat menjalankan usaha dan berakhir saat tidak lagi menjalankan. Lalu mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir, warisan belum terbagi itu mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak itu yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing, dan orang-orang asing diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Kedua, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Lalu yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat pertama bukan WNI, kedua di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, dan yang ketiga adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan.
Yang ketiga, objek pajak. Pertama, pengertian objek pajak yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang B, pengertian objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Artinya, penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, pengertian objek pajak bagi wajib pajak luar negeri yaitu adalah penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh yang pertama, badan pemerintah, kedua, penyelenggara kegiatan, yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk seperti dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Yang keempat, pengertian objek pajak bagi wajib pajak BUT, yaitu penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan, lalu harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menkyu. Yang ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana pengganti saham. Kelima, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. 6, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi. 7, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Ke-8, iuran yang diterima atau diperoleh dari pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkyu. Ke-9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. 10, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Dan yang terakhir, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia. Lalu selanjutnya yang termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPH. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang utang. 7, dividen. 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, contohnya leasing. 11, keuntungan karena pembebasan utang. 12, keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing. 13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16, tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir adalah surplus Bank Indonesia. Selanjutnya yang tidak termasuk objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk objek pajak adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan. Yang ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran. Kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna, dan asuransi beasiswa. 7, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Ke-8, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. 9, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu. 10, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.
11 penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 12 beasiswa yang memenuhi persyaratan tentang yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ke-13 sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan. 14 bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Sekian dari materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.